selamat pagi sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Mary Yuliana dari Paroki Santo Yakobus, Keuskupan Agung Makassar. Saya salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini, Rabu 22 Juni 2022, akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta, yang juga merupakan OMK DFJ Fellowship 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali dengan saya dalam renungan spesial OMK Daily Fresh Juice. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada Injil hari ini Tuhan mengajak kita untuk peka dan waspada dengan para serigala buas yang menyamar seperti domba. Karena mereka tampak seperti domba-domba, mereka menjadi sulit dibedakan. Kenapa? Kok bisa sulit? Misalnya nih, sama-sama rajin berdoa, sama-sama rajin pelayanan di komunitas dan gereja, sama-sama memakai atribut busana gereja yang sopan, sama-sama bisa bersikap dan berkata-kata dengan sopan. Karena adanya kesamaan itulah, Tuhan mengatakan bahwa mereka membaur seperti domba sehingga sulit dibedakan. Nah, bagaimana cara kita membedakan para serigala di antara domba-domba tersebut? Tuhan Yesus berkata, "Dari buahnya lah kita akan tahu apakah mereka domba yang asli atau palsu." Tidak mungkin kita memetik buah anggur dari semak duri atau dari rumput duri bisa muncul buah ara. Yang dimaksud dengan dilihat dari buahnya adalah kita melihat dari perbuatan mereka, bukan dari penampilan atau kata-kata yang mereka ucapkan. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 5 ayat 16 sampai dengan 26, dikatakan tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Buah-buah dari perbuatan daging adalah perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, mencederai orang lain, percabulan, kedengkian, mementingkan diri sendiri, hawa nafsu, sihir, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Tetapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, penguasaan diri, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kebaikan. Keinginan daging dan keinginan roh saling bertentangan, sehingga bila kita waspada, kita akan lebih mudah membedakan para domba dan serigala.
Seperti yang dikatakan pada Injil hari ini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Salah satu contohnya, saya pernah mendengar dari seorang teman, ada seorang umat yang ke gereja memakai mantila, namun tidak segan-segan memfitnah orang lain. Ikut pelayanan di gereja, tapi sering berbicara tidak jujur, dan juga tidak segan-segan bersikap kasar, bahkan hampir mencederai nyawa orang. Dan hanya segelintir saja yang mengetahui hal itu, karena dia tidak segan-segan berbohong atau memutarbalikkan fakta bila dilaporkan dan tidak mau mengakui perbuatannya. Di Lukas bab 16 ayat 8 dikatakan bahwa anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang, sehingga mereka tidak ragu melakukan apa yang menyedihkan hati Tuhan. Meskipun demikian, para serigala tersebut juga masih anak-anak Tuhan. Tidak apa-apa bila kita menjaga jarak dengan orang-orang yang demikian. Namun, kita tetap perlu mendoakan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang 100% baik hati selain dari Tuhan sendiri. Namun, kita memiliki karunia kehendak bebas untuk memilih jalan yang mau kita tempuh. Apakah kita akan menjadi serigala yang merugikan orang lain? Ataukah dalam jatuh bangun, kita terus berjuang untuk menjadi domba yang baik? Mengutip quote dari Santo Ignatius Loyola, tidak sulit menuruti perintah Dia yang kita kasihi. Berarti, supaya kita bisa hidup menghasilkan buah-buah roh, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Rasul Paulus berpesan di kitab 1 Korintus bab 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itulah mengapa Tuhan meminta kita waspada untuk mengenali dan belajar membedakan domba yang asli dan yang palsu. Di sisi lain, kita juga perlu bersikap rendah hati dan introspeksi diri, menjauhi dosa, dan sering-sering mengakui kesalahan kita dengan jujur, dengan menerima sakramen tobat, supaya jangan sampai kita ambil bagian menjadi domba yang palsu yang merusak kehidupan domba lain. Demikianlah renungan Injil kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan memberi kita rahmat kerendahan hati agar bisa melihat kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Anastasia Sonia untuk renungannya hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan edisi OMK selanjutnya. Salam Fresh Juice.